Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Badan Usaha Perseorangan. Berikut materi yang telah kami buat. Menurut Murti Sumarni dan John Supriyanto dalam bukunya yang berjudul Dasar Ekonomi Perusahaan, perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Berikut ini adalah definisi umum dari Badan Usaha Perseorangan. Di samping ini kalian bisa baca penjelasannya, dan jenis usaha ini biasanya berskala mikro atau kecil, memiliki modal yang terbatas, menggunakan teknologi yang sederhana, memproduksi barang atau jasa yang tidak terlalu banyak atau variatif, dan memperkerjakan tenaga kerja yang sedikit. Berikutnya karakteristik. 1. Proses pendirian pembubarannya relatif mudah. 2. Pemilik usaha adalah individu atau keluarga. 3. Tugas dan tanggung jawab tidak terbatas. 4. Permodalan usaha perseorangan biasanya tidak terlalu besar dan bisa melibatkan harta pribadi. 5. Keberlangsungan usaha tersebut tergantung pada pemiliknya. 6. Sistem atau cara pengelola usahanya sederhana. Jenis usaha perseorangan. Yang pertama ada usaha pertanian. Usaha pertanian ini biasanya memiliki modal yang kecil karena biasanya petani akan mengolah lahannya sendiri. Yang kedua ada dagang. Jenis usaha ini adalah kegiatan jual beli barang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada pengecer. Yang keempat ada penjualan agen. Dan yang kelima ada pedagang kaki empat. Sifat-sifat badan usaha perseorangan. 1. Relatif mudah didirikan juga dibubarkan. 2. Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. 3. Tidak ada pajak yang hanyalah pungutan retribusi. 4. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri. 5. Roda perusahaan diatur secara pribadi. 6. Dapat dipindah tangankan. Syarat pendirian. Membuat surat pernyataan pendirian sesuai dengan format yang ada pada lampiran PP 08 tahun 2021 tentang modal UMK. Perseroan perorangan didirikan hanya oleh satu orang. Orang perseroan perorangan wajib memiliki modal dasar dan modal di setor. Selanjutnya ada kelebihan dari badan usaha perseorangan. Poin pertama ada pemilik dapat mengatur jalannya usaha menurut pandangan sendiri. Jalannya usaha tersebut akan diatur semuanya oleh pemilik dari bagian tugas-tugasnya sampai administrasi. Poin kedua ada pengembalian keputusan dapat dilakukan lebih cepat. Pengambilan keputusan akan mudah karena tidak ada aturan-aturan perusahaan. Poin ketiga ada semua keuntungan usaha menjadi miliknya sendiri. Semua keuntungan yang didapat akan menjadi miliknya sendiri dan bisa digunakan untuk modal selanjutnya atau dijadikan simpanan pribadi. Poin keempat ada modal yang diperlukan tidak terlalu besar karena biasanya usaha perseorangan akan mempekerjakan anggota keluarga sendiri dan tidak akan mengeluarkan modal terlalu banyak. Kekurangan badan usaha perseorangan. Poin pertama ada modal terbatas. Modal biasanya tidak terlalu besar untuk membuat usaha perseorangan. Poin kedua ada kemampuan seorang baik dalam tenaga, pikiran, pengetahuan, dan keterampilan sifatnya terbatas karena semua ide-ide harus dipikirkan sendiri. Poin ketiga ada tanggung jawab atas kerugian usaha ditanggung oleh sendiri dengan harta kekayaan milik pribadi menjadi tanggung jawabnya. Poin keempat ada lamanya usaha bergantung pada batas umur dari pemiliknya. Biasanya bubarnya usaha itu juga bisa karena masalah modal atau masalah-masalah lainnya. Berikut ini adalah contoh gambar dari badan usaha perseorangan. Yang pertama ada pedagang asongan. Pedagang yang menjual barang dagangannya dengan menawarkan atau mengasongkan dagangannya secara langsung ke konsumen. Yang kedua ada toko kelontong. Toko kelontong sendiri merupakan warung atau toko yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Toko kelontong sendiri termasuk ke dalam salah satu UMKM dan pernah menjadi tulang punggung ekonomi pada saat Indonesia sedang krisis pada tahun 1989. Yang terakhir ada bengkel. Bengkel merupakan usaha jenis wirausaha kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan perbaikan baik itu sepeda motor ataupun mobil.